Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Keluaran, pasal 23 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita bersama membaca mendengarkan firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikian pembacaan dan pendengaran kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini di hati kita dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sekarang dan selamanya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kembali apa yang diajarkan Tuhan, kiranya kita berdoa bermohon agar damai dan sejahtera dari Allah kita oleh Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita dan memampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa dengan singkat kepada Allah kita. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman, dan ajarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari 13 ayat ini, Tuhan Allah mengajarkan kita bagaimana kita memiliki sikap, nilai, dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah pengaturan yang bersifat moral, yang tentunya berasaskan pada pengakuan iman yang benar, pengenalan akan Allah yang sejati, pengertian akan moral yang benar, dan tindakan yang bermoral hanya mungkin dapat kita lakukan kalau kita ada di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Dan kalau kita benar-benar memiliki fondasi firman Tuhan yang memenuhi hati kita, yang tentunya kita akan dipimpin, diarahkan, dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita lihat satu persatu pengajaran apa yang dapat kita terapkan dalam konteks kekinian kita. Dari ayat 1 dan 2, kita mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap informasi atau menyampaikan informasi kepada pihak lain. Bagaimana seharusnya kita tidak berbohong, menyebarkan dusta, mengabarkan kabar yang tidak benar. Marilah kita menggunakan kata dan kalimat kita untuk menyampaikan hal yang benar, yang kudus, yang suci, dan yang adil. Dituliskan di dalam Keluaran 23 ayat 1-2 ini, supaya kita jangan menjadi saksi dusta, jangan ikut-ikutan dengan tipu muslihat orang lain,
Jangan pula kita membelokkan hukum di hadapan para pejabat hukum. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya, kita memiliki integritas dalam tutur kata kita. Bukan hanya kita tahu dan mengerti akan kebenaran dan kesucian hidup, tetapi kita dapat wujudkan dalam tutur kata kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diperhadapkan dengan suatu pilihan untuk menjadi saksi kebenaran, maka kita dengan penuh keberanian dan kesungguhan harus menunjukkan integritas kita, mengatakan yang benar, dan tidak berdusta. Bahkan dalam konteks saat ini, melalui media sosial dan media lainnya, kita harus benar-benar berlaku jujur, berintegritas, dan dapat percaya semua kata kalimat kita. Memang sulit, apalagi kalau kita ada di dalam komunitas para pembohong, atau kita berada di dalam tekanan sistem kehidupan duniawi ini. Kita harus berani menunjukkan siapakah kita sebagai orang-orang Kristen yang memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak terang, kita harus menunjukkan terang itu di tengah kegelapan. Bagian yang kedua, di ayat 4 dan 5, dituliskan bagaimana kita seharusnya memiliki sikap yang benar terhadap orang yang memusuhi kita. Kalau orang-orang yang membenci kita karena keyakinan iman kita, karena karakter kita yang saleh, atau karena segala sesuatu apapun itu, kalau ada orang-orang yang berlaku tidak benar itu kepada kita, bertindak bengis, benci, iri, tidak suka, bahkan mendendam. Tentunya sebagai saksi kebenaran, kita terlebih dahulu mesti mengerti tentang kebenaran itu, supaya kita mendapatkan legitimasi yang tepat, bahkan pertanggungjawaban akan apa yang kita saksikan. Kalau memang ada musuh-musuh kita itu membutuhkan bantuan, pertolongan, kita segera mengerjakan pertolongan itu. Kita tidak berada di dalam posisi sebagai pendendam atau pembenci, sama seperti mereka. Justru sebaliknya, semakin kita dibenci, semakin kita mengalami kesusahan karena perbuatan orang-orang jahat yang membenci kita atau yang iri kepada kita semakin menunjukkan kasih, belas kasihan, kemurahan, sehingga di sanalah kita menunjukkan diri sebagai anak-anak terang. Pada bagian yang berikutnya, yang ketiga, di sini dijelaskan bagaimana di ayat 6, 7, 8, dan 9, kita haruslah memperlakukan orang lain dengan adil. Ini tidak mudah dalam konteks kehidupan individualis, materialis, kompetisi, dan di zaman postmodernis ini, di mana seringkali kita tidak lagi peduli dengan nasib dan kondisi orang-orang di sekitar kita. Sulit menemukan lagi orang-orang yang menyapa dalam keadilan. Kita lihat ada orang yang susah, orang yang tidak dapat keadilan, bahkan orang yang sangat menderita karena berada di dalam tekanan, terikat, terjerembab pada sistem. Sangat sulit untuk melihat keadilan di sana. Disinilah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, menunjukkan keadilan yang datangnya dari Tuhan. Yang tentunya kita harus perjuangkan. Keadilan itu tidak berdiri sendiri. Keadilan itu berdasarkan kebenaran dan kesucian. Keadilan itu harus diperjuangkan. Tentu perlu kerelaan hati waktu kita menunjukkan keadilan itu kepada sesama kita. Karena itu, kita tidak melakukan penekanan, penindasan terhadap orang miskin, atau melakukan tindakan yang lebih jahat dari orang lain. Kita harus menunjukkan belas kasihan, kita harus membuat orang lain itu mengerti akan kebenaran, dan kita berjuang menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang yang mengalami ketersingkiran, diasingkan, dijauhkan dari pergaulan kehidupan. Bagian yang keempat adalah dituliskan di ayat 10 sampai dengan 12. Di dalam ayat ini kita diminta oleh Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Tauratnya, mengenai bagaimana kita harusnya memberikan waktu yang khusus untuk beribadah yang bersama dengan saudara seiman.
beribadah kepada Tuhan Allah dalam satu kesatuan. Setiap minggunya, dalam satu minggu itu, kita bersama-sama untuk menunjukkan bakti kita kepada Tuhan Allah. Setelah kita menunjukkan bakti, pengabdian, dan kekaryaan kita selama 6 hari dengan mengelola bumi, meningkatkan kualitas hidup, memberikan sebuah bantuan atau pertolongan atau berbagi dengan orang lain. Pada hari yang ketujuh, kita harus ingat untuk bersama-sama beribadah. 6 hari kita secara pribadi atau komunitas kelompok kecil, kita berjuang untuk mengelola bumi ini sebagai penata layan. Sekaligus saat yang sama, kita bergandengan tangan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi sesama. Sebaliknya, pada hari yang ketujuh, kita juga harus bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bekerja dan beribadah itu tidak dapat dipisahkan. Bekerja juga ibadah. Beribadah merupakan awal dari kita mulai bekerja. Inilah yang harus kita lakukan. Dan juga ini berkaitan dengan peristirahatan lahan dan binatang-binatang piaraan kita, supaya ada jeda untuk mengelola lagi pada hari pertama dan seterusnya. Dan di dalam 6 hari kita sudah mengelola diri, menata diri, berkarya, bekerja. Demikian juga hewan-hewan peliharaan kita, ternak maupun kondisi alam. Kita juga dapat mengelola lahan tempat kita bekerja 6 tahun. Tahun ketujuh kita berikan istirahat. Ini yang disebut dengan sabat alam, sabat pekerjaan. Untuk kita bisa menghargai akan kebaikan, kemurahan, belas kasihan Tuhan yang menjaga hidup dan kehidupan kita. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Bapak, Ibu, Saudara, ini prinsip etis untuk kita membuka ruang bagi para pekerja kita, membuka ruang bagi lingkungan di mana kita berada untuk istirahat. Karena kelelahan itu bisa terjadi pada diri kita, pada hewan, pada alam, dan sebagainya. Tetapi dengan 1 hari seminggu diberikan istirahat, dan itu bukan untuk santai, rileks, dan tidak berkarya apapun, tetapi untuk ibadah, untuk bersama saudara seiman, saling menguatkan dan meneguhkan, bersama-sama memuji Tuhan, bersyafaat, berdoa, dan mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Hal terakhir yang diminta oleh Tuhan di dalam membangun etika berrelasi dengan sesama ialah bagaimana kita menyatakan dengan mulut kita, memanggil nama Tuhan Allah saja. Tidak memanggil ilah-ilah asing, yang namanya bisa mirip, tapi pribadinya, pemaknaannya, kisahnya berbeda. Kita memanggil Tuhan Allah, Bapa kita. Memanggil Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kita. Dan memanggil Roh Kudus, Roh yang memberikan penghiburan, pertolongan kepada kita. Kepada Allah Tritunggal saja kita beribadah. Sungguh sangat ajaib. Semua relasi kita dengan orang lain, dengan yang memusuhi kita, dengan setiap pertindakan untuk menyatakan keadilan dan di dalam pekerjaan kita, itu dimulai dari Allah yang dimuliakan dan diakhiri dengan doksologi mengagungkan Tuhan. Disinilah suatu penyataan bahwa segalanya dari Allah, bagi Allah, untuk Allah, dan kemuliaan hanya baginya. Semuanya di dalam berpusatkan pada Kristus sebagai pengantara mengenal Allah dan hidup memuliakan Allah. Kita bersyukur untuk pengajaran dari Keluaran pasal 23 ini. Mari kita terapkan bersama, kita lakukan bersama, dan kita wujudkan bersama untuk kehidupan yang lebih baik lagi pada hari ini dan hari yang akan datang. Menghadirkan shalom, salam, damai untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk jujur, menolong orang, dan berkarya dengan tepat, dan sungguh kami mau supaya kami beribadah dengan benar, dan memanggil namamu dengan penuh hormat, dan tidak mau menyebut ilah-ilah asing yang menjadi sandaran orang-orang dunia itu. Kami mau Tuhan menyertai dan menopang kami, sehingga apa yang Engkau perintahkan, hal-hal yang bermoral, yang kudus, yang suci, yang adil dapat kami lakukan. Kasihani kami ya Bapa. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.